اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada subuh hari ini kita masuk bab yang baru, dan ini bab yang terakhir dalam Kitabul Jami' dan sekaligus bab yang terakhir di Kitab Bulughul Maram, yaitu babud dzikri wad du'a, bab tentang zikir dan doa. Bab tentang zikir dan doa. Nah, ya, beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup kitabnya Bulughul Maram dan secara khusus Kitabul Jami' pada bab ini dengan bab zikir dan doa. Wallahu alam, ini dalam rangka mencocoki apa yang menjadi penutup kehidupan manusia, di mana seseorang apabila menutup kehidupannya dengan zikrullah, maka dia akan mendapatkan tanda dari tanda-tanda husnul khatimah, penutupan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi minad dunya syahada alla ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di kehidupan dunia ini adalah syahadat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila seorang menutup amalannya dengan zikrullah, itu tanda kebaikan bagi dirinya. Maka demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup kitabnya, Kitab Bulughul Maram, dengan bab zikir dan doa. Ya, beliau mengharapkan semoga dengan ini beliau bisa mengakhiri kitabnya dengan baik, dengan penutupan yang baik, yaitu dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini beliau sebutkan dua pembahasan, yaitu pembahasan zikir dan pembahasan tentang doa. Maka hadits-hadits yang akan kita bacakan ya sampai akhir kitab itu berkenaan tentang masalah zikir dan doa. Tentang masalah zikir dan doa. Ya, walaupun sebenarnya antara zikir dan doa itu memiliki kemiripan ya. Karena setiap doa itu bagian dari zikir kepada Allah. Setiap doa itu bagian dari zikir kepada Allah. Karena zikir itu artinya mengingat. Seseorang yang berdoa kepada Allah, maka dia sedang mengingat Allah. Sehingga setiap doa itu adalah zikir kepada Allah. Nah, hanya saja ya, zikir kalau disebut, maka yang dimaksud dengannya adalah memuji-muji Allah, baik itu dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir,
bertahlil dan semisalnya. Adapun kalau doa disebut, maka maksudnya adalah doa permintaan. Sekalipun doa itu nanti akan kita sebutkan terbagi menjadi dua, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Nah, tetapi ketika diitlakkan doa, maka yang dimaksud dengannya adalah tolab, yaitu permintaan seorang hamba kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat-hajatnya, mengabulkan doa dan permintaannya, dan itu dari perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dengan menengadahkan tangannya ke atas langit. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu untuk kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya. Baik itu untuk kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Az-zikru, ya, az-zikru, zikir itu masdar dari kata zakara, yang artinya ma yajri 'ala lisan wal qalb, yang mengalir di lisan, yang diucapkan di lisan dan di dalam hati. Dan yang dimaksud dengan zikir di sini adalah zikrullah. Seseorang mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan amalan anggota badan. Yang namanya zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan anggota badan. Yakni hatinya mengingat Allah, lisannya berzikir kepada Allah, anggota badannya melakukan gerakan-gerakan yang dengannya dia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi zikir dengan lisan, inilah yang biasa dipahami. Ketika seseorang disuruh berzikir, maka dia terkadang mengucapkan tasbih, subhanallah, 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 yang artinya maha suci Allah. Terkadang dia ucapkan tahmid, alhamdulillah, 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 yang artinya segala puji bagi Allah. Kadang dia berucap takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yang artinya Allah maha besar. Terkadang dia mengucap tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, dan terkadang zikir juga dimaksudkan dengannya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Quran itu juga bagian dari zikir. Bahkan dia dari zikir yang paling mulia, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu disebut oleh Allah dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir. Yang dimaksudkan dengan zikir di situ adalah Al-Quran. Iya, maka Allah menamakan Quran dengan zikir. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Iya, ini zikir dengan lisan. Ya, dan berzikir dengan lisan ini dia memuji-muji Allah, menyanjung Allah dengan lafaz-lafaz yang diajarkan di dalam syariat, yang dituntunkan di dalam syariat. Bukan dia membuat zikir-zikir sendiri, bukan dia mengarang zikir-zikir sendiri. Nah, atau dia mengucapkan zikir tanpa ada pujian. Seperti orang yang terkadang berzikir dengan lafaz jalalah, lafzul jalalah, Allahu, Allahu, Allah, 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 Allah. Itu bukan zikir. Karena yang namanya zikir itu bukan sekedar menyebut Allah, tetapi dia berzikir dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah.
Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan zikir dengan lafaz Allah, 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 atau dengan lafaz huwa, 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 yang artinya dia, 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 maksudnya kepada Allah. Nah, itu juga bukan dari zikir yang dituntunkan. Bahkan sebagian ada yang menyingkat hu, hu. Nah, itu bukan bagian dari zikir. Yang namanya zikir itu memuji Allah, menyanjung Allah. Itu baru berzikir kepada Allah. Maka yang namanya zikir kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan selayaknya seseorang banyak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hari-harinya dia hiasi dengan zikir kepada Allah, berzikir dengan lisannya. Berzikir dengan hatinya maksudnya apa? Yakni memikirkan akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian meyakini bahwasanya semua makhluk dan semua nikmat yang Allah berikan, baik pada dia, pada dirinya maupun pada orang lain, itu menunjukkan akan keagungan Allah, akan karunia dan keutamaan serta kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, maka berzikir dengan hati artinya memikirkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berzikir dengan hati berarti dia mengagungkan Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, dan dia takut dengan azab Allah, berharap dengan surganya Allah. Maka dia pun mengenal haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir dengan hati itu, ya, di mana seseorang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka seseorang yang menggabungkan zikir dengan hati dan lisan, inilah yang paling utamanya. Jadi seorang itu bukan hanya berzikir dengan lisannya saja, tapi hatinya lalai. Dan tidak pula hanya berzikir dengan hatinya, tetapi lisannya tidak menyebut. Nah, dia gabungkan dua hal itu, berzikir dengan hati dan lisannya. Itulah yang paling utama. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, afdalul dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalb al-lisan. Seutama-utama zikir dan yang paling bermanfaatnya, ya, adalah zikir yang hatinya, ya, sama dengan lisannya, yakni hatinya mengingat, lisannya berzikir. Nah, wa kana minal adhkarin nabawiyah, dan zikir yang dia ucapkan termasuk dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Wa syahidad dzakir ma'anihi wa maqasidih, dan seseorang yang berzikir dia memperhatikan makna serta maksud dari zikirnya tersebut. Jadi seorang yang berzikir perlu merenungi apa maksud dan makna dari zikirnya, sehingga dengan zikir kepada Allah dia tahu ketika dia mengucap subhanallah, maknanya dia mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Tidak boleh disandarkan kepada Allah segala aib dan kekurangan. Itu mesti tertanam dalam dirinya pada saat dia berzikir mengucap subhanallah. Nah, jadi bukan hanya sekadar ucap subhanallah dalam keadaan dia tidak tahu apa arti subhanallah itu. Mengucap alhamdulillah tapi dia tidak tahu apa arti alhamdulillah itu. Mengucap la haula wala quwata illa billah, tetapi dia tidak tahu apa arti la haula wala quwata illa billah itu. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu dengan hati dan lisan kita. Kemudian berzikir dengan anggota badan. Ya, bagaimana berzikir dengan anggota badan? Yaitu dengan salat. Berzikir dengan apa? Dengan salat.
ruku dan sujud kepada Allah, berjihad di jalan Allah, melakukan ibadah puasa, itu semua zikir dengan anggota badan. Jadi semua jenis ibadah badan itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Nah, demikian pula ibadah harta seperti sedekah, zakat, wakaf, memberi hadiah, itu semua adalah zikir. Nah, jadi menunjukkan bahwa zikrullah, zikir kepada Allah itu sangat luas cakupannya, mencakup semua jenis ibadah. Jadi semua ibadah itu zikir kepada Allah. Dan tadi kita sudah sebutkan doa pun adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang namanya ketaatan itu bagian dari zikir kepada Allah. Sehingga zikir itu maknanya sangat luas sekali. Maka Allah menamakan salat di dalam Quran itu dengan zikir. Allah menamakan salat dalam Quran itu dengan zikir. Ayatnya dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-salati," apabila kalian dipanggil, diseru untuk mengerjakan salat, mi yaumil jum'ah. Perhatikan, di hari Jumat. Kalau kalian dipanggil untuk mengerjakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Maksudnya zikir di sini apa? Ini bersegera untuk mengerjakan salat Jumat itu. Jadi Allah menamakan salat Jumat dengan apa? Dengan zikir. Ini menunjukkan bahwa salat itu zikir. Sehingga semua ketaatan itu bagian dari zikir kepada Allah. Karena zikir itu kan artinya mengingat. Kita salat untuk apa? Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kita mengerjakan salat untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya zikir itu ya adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Naam, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan zikir itu dari ibadah yang ringan yang bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Karena zikir itu hanya pada umumnya ya, yang namanya zikir itu kan kalau orang disuruh berzikir kan berarti lisannya menyebut, lisannya bergerak. Itu umumnya zikir. Itu yang dipahami. Kalau dikatakan berzikir, disuruh berzikir, yang kita pahami dengan zikir itu ya menyebut dengan lisan kan. Nah, dan itu dari ibadah yang paling ringan. Hanya gerakan lisan kan, dan gerakan lisan itu sangat mudah. Sangat mudah, makanya berzikir itu dari ibadah yang paling ringan dan ibadah yang paling mudah. Berzikir itu ibadah yang paling ringan dan ibadah yang paling mudah. Kita bisa lakukan baik saat berdiri, bahkan saat berjalan, saat berkendaraan, saat duduk, saat berbaring pun kita bisa berzikir. Nah, kita bisa berzikir. Ini menunjukkan bahwa zikir itu ibadah yang sangat ringan. Kita bisa melakukan zikir dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang kotor tentu saja, yang tidak diizinkan untuk berzikir di situ, di dalam WC, nah dan semisalnya. Nah ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Jadi zikir ini ibadah yang mulia, ibadah yang ringan dilakukan, tetapi jangan salah, zikir itu ibadah sekalipun dia ringan, tapi pahalanya segudang, pahalanya berlimpah, pahalanya sangat banyak. Dan nanti akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Maka zikir ya itu ibadah yang mulia. Dan di sini beliau menyebut babuz zikri wad du'a. Bab berzikir dan berdoa. Jadi bab tentang masalah zikir dan tentang masalah doa. Taib. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun doa, doa itu masdar dari kata da'a, yad'u du'aan. Ya, secara bahasa bermakna tolab, yaitu permintaan. Secara bahasa maknanya tolab, permintaan. Adapun secara istilah, maka doa terbagi menjadi dua. Doa terbagi menjadi dua. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Iya. Doa ibadah itu bermakna memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya serta karunia-Nya yang sangat luas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan doa ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah dengan senantiasa mentaati Allah. Yani singkatnya, doa ibadah itu semua ibadah yang kita lakukan, semua ketaatan yang kita lakukan itu doa. Nah, dari sini kan mirip dengan zikir doa ini. Zikir tadi kita sebutkan apa? Semua ketaatan juga adalah zikir. Dan semua ketaatan juga bisa bermakna doa, yakni doa ibadah. Karena doa itu terbagi dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah ini sangat luas cakupannya, sangat luas cakupannya. Zikir pun dicakup olehnya, karena zikir itu adalah ibadah. Sebagaimana zikir itu mencakup maknanya doa. Ini doa itu bagian dari zikir, dan zikir juga bagian dari doa dengan makna doa ibadah. Karena doa ibadah itu semua ibadah, zikir juga bagian dari doa dengan makna doa ibadah. Bukankah dengan kita berzikir kita menunduk kepada Allah, merendah diri kepada Allah, mengharap pahala di sisi Allah? Nah, itulah ibadah. Dan dia masuk dalam cakupan makna doa ibadah. Dan doa ibadah ini tercakup juga di dalamnya doa masalah. Nanti akan kita sebutkan apa makna doa masalah itu. Jadi doa ibadah semua ketundukan, ketaatan kepada Allah. Iya. Dia dinamakan doa karena terkandung di dalamnya permintaan kepada Allah, meminta ridhonya Allah, surganya Allah, berlindung dari siksa dan azabnya Allah, dari neraka Allah. Maka dinamakan doa ibadah. Karena doa itu kan secara bahasa artinya permintaan. Nah, orang di dalam ibadahnya mesti ada permintaannya kan. Kita sholat, mesti ada yang kita minta di dalam sholat itu. Ada harapan, ada keinginan. Kita puasa, begitu juga. Kita zakat, begitu juga. Sedekah, begitu juga. Haji dan umrah, begitu juga. Yani dengan ibadah yang kita lakukan pasti ada keinginan kita di balik itu. Ada enggak orang beribadah enggak ada keinginannya? Enggak ada, semuanya berkeinginan. Walaupun keinginan yang dia inginkan harus dia perhatikan, jangan menginginkan perkara dunia, tetapi yang dia inginkan adalah pahala akhirat. Percuma kalau orang beribadah hanya ingin mendapatkan balasan di dunia. Ya, walaupun dengan dia beribadah Allah akan mudahkan urusannya di dunia, tetapi niatnya harus dia luruskan. Niatnya adalah dia menginginkan pahala dan balasan di negeri akhirat. Dia inginkan pahala dan balasan di negeri akhirat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara doa jenis yang kedua, inilah yang disebut dengan doa masalah. Doa masalah artinya inilah doa yang banyak dimaksud dan dipahami oleh orang-orang. Kalau orang disuruh berdoa, ngapain dia?
coba berdoa. Ya, ini mengangkat tangannya meminta, ya Allah. Itu kan doa kan? Itulah makna doa masalah. Jadi doa masalah itu ya meminta kepada Allah, mengangkat tangan. Kadang tidak perlu mengangkat tangan, karena tidak semua doa itu mengangkat tangan kan. Ketika kita masuk WC, tidak ada syariatnya mengangkat tangan ketika doa masuk WC. Nah, demikian pula kata para ulama, doa ketika habis wudu, demikian pula doa ketika selesai azan, itu yang benar tidak mengangkat tangan. Ada waktu-waktu kita mengangkat tangan, tapi ada juga waktu-waktu yang kita tidak mengangkat tangan. Sama seperti misalnya doa di dalam sholat ketika sujud. Kan kita sujud tidak mengangkat tangan begini pada saat berdoa. Ya, kita tetap sujud. Ya, menunjukkan bahwa doa itu kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan. Nah, jadi tidak semua doa itu mengangkat tangan. Ya, ketika misalnya berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diaminkan. Apakah hal tersebut dibolehkan? Jawabnya diperbolehkan. Ya, berdoa sambil mengangkat tangan, kemudian diaminkan oleh yang lainnya. Misalnya di dalam doa ketika khatib berkhutbah di mimbar Jumat, doa terakhir kan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Itu mengangkat tangan. Yani makmumnya mengangkat tangan. Yani jamaahnya. Kalau kita sebagai khatib, kita mengangkat tangan begini. Mengangkat tangan dengan satu jari. Sementara makmumnya mengangkat tangan seperti ini. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, dan juga berdoa dengan diaminkan oleh orang lain itu juga disyariatkan. Tapi tidak semua keadaan seperti itu keadaannya. Secara umum boleh. Seorang misalnya berdoa lalu diaminkan, apakah boleh? Jawabnya boleh. Sambil mengangkat tangan, apakah boleh? Naam, boleh. Makanya dalam doa kunut, ketika seorang kunut nazilah misalnya, kunut yang disyariatkan yaitu kunut nazilah, itu kan mengangkat tangan kan? Kemudian makmum di belakang mengapain? Mengaminkan. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan. Nah, tetapi bukan dengan mengikat dengan suatu ibadah seperti itu di suatu tempat tertentu, ya, yang dia terus-menerus melakukannya. Nah, itu yang tidak ada tuntunan dan syariatnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka itu doa masalah. Yani doa masalah yaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta kebaikan dunianya maupun meminta kebaikan akhiratnya. Iya, makanya di antara doa yang diistilahkan dengan doa sapu jagat, doa sapu jagat itu kan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanah, kebaikan juga. Ini datangkan kebaikan kepadaku juga di negeri akhirat. Ini doa sapu jagat karena dia mengumpulkan semua kebaikan. Kalau antum misalnya berdoa mepet waktunya, doa terbaik doa ini, doa sapu jagat. Nah, karena sudah mencakup semuanya. Apapun tercakup dalam doa sapu jagat itu. Karena dia mengumpulkan kebaikan dunia dan mengumpulkan kebaikan akhirat. Nah, makanya sering-sering berdoa dengan doa sapu jagat. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu segala sesuatu dalam urusan akhirat kita, bahkan dalam urusan dunia kita. Nah, kita minta dalam urusan dunia kita, bukan tercela seseorang misalnya berdoa mengangkat tangan, ya Allah, ya aku minta rezeki, naam, atau bahkan dia sebut apa yang dia minta tersebut. Ya Allah, aku menginginkan sandal misalnya. Nah, boleh yang seperti itu. Ya, karena apa? Segala hajat itu kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, sandalmu yang putus pun kau boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tali sandal yang putus. Nah, apalagi yang lainnya.
Nah, jadi doa itu jangan hanya dipahami kita minta surga, kita minta kebaikan akhirat, kita minta pahala, bukan hanya sekedar itu. Bahkan kebaikan dunia pun, dari rezeki, dari kemudahan, urusan dimudahkan, itu pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka doa masalah, kita meminta segala hajat kita, segala keperluan kita kepada Allah. Ini menunjukkan betapa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu butuh Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Nah, bagaimana kita tidak butuh kepada Allah? Ya, kita itu butuh dengan karunia Allah, ya kan? Udara segar. Kita kalau misalnya nahan napas beberapa detik saja, tidak menghirup udara, apa yang terjadi? Ya kan? Itu menunjukkan kita sangat butuh sama Allah. Sementara udara itu kan miliknya Allah. Iya. Itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai kata ulama, bahkan setiap detiknya pun kita itu butuh sama Allah. Nah, kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karenanya tidak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun dia mengatakan dia tidak butuh sama Allah, pada hakikatnya dia butuh sama Allah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah, itu menampakkan perasaan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia butuh hidayah, dia butuh diluruskan, dia butuh rezeki, dia butuh kesehatan, dia butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala hal. Ya, dia membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka setiap doa adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilakukan dengan apa? Ya, dilakukan dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengikhlaskan ibadah itu dan melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kalau orang berdoa, ya dia itu berdoa ya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan berdoa dengan doa-doa yang ya salah dan keliru. Ya. Jangan sampai berdoa dengan doa yang salah dan keliru. Nah, makanya para ulama menyebutkan adab dalam berdoa. Nah, ini adab ini yang sering ditinggalkan oleh manusia, yang sering tidak ditahu. Kita kalau berdoa bagaimana? Hah? Kalau orang berdoa itu bagaimana? Langsung berdoa, mengangkat tangan? Iya, ada muqaddimahnya dulu. Jadi jangan langsung mengangkat tangan, ada muqaddimahnya dulu. Nah, itulah orang mau berdoa itu seperti itu. Nah, jadi jangan langsung selesai doa, ya Allah, Allahumma. Tidak, adabnya dulu dilakukan. Apa itu adabnya? Berzikir dulu. Jadi sebelum doa, antum zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Berapa kali zikirnya? Ya terserah. Yang penting dia berzikir dulu. Setelah zikir, apa berikutnya? Salawat kepada Nabi. Ini juga yang sering dilupakan. Jadi setelah berzikir, salawat dulu kepada Nabi. Jadi kita berikan haknya Allah, kemudian haknya Nabiullah, Rasulullah. Ya, jadi kita bersalawat. Salawat dengan apa? Ya boleh dengan salawat Ibrahimiyah, salawat seperti dalam tasyahud itu. Boleh juga dengan salawat yang ringkas. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Boleh. Nah, alaihi salatu wassalam. Dan salawat-salawat yang semisalnya yang ringkas. Setelah salawat baru berdoa. Jelas ini? Jadi doa itu tahapan ketiga. Setelah zikir, salawat, doa. Nah, di sini doa kita berdoa. Setelah berdoa, apa setelah itu? Ditutup lagi dengan dua hal. Apa itu dua hal itu? Salawat lagi, kemudian zikir lagi. Ini sering dilupakan oleh orang.
Jadi doa itu di tengah dia. Sebelum doa apa? Zikir, salawat. Setelah doa, salawat, zikir. Ini ikhwani fiddin, inilah adab dalam berdoa. Jadi kalau antum berdoa, apapun yang antum mau doa, ya ini doa permintaan ya, bukan untuk semua doa, bukan. Kalau misalnya doa masuk WC langsung aja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Tapi kalau misalnya kita doa antara azan dan qomat, kita doa di sepertiga malam terakhir, doa di hari Jumat setelah asar, doa ketika hujan turun, kita mengatakan kan? Nah, sebelum itu zikir dulu sama Allah. Sebelum itu salawat dulu kepada Nabi, baru berdoa. Setelah doa, ada penutupannya lagi. Kau tutup doamu dengan salawat lagi, kemudian dengan zikir lagi kepada Allah. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Jadi jangan lupakan adab ketika berdoa. Supaya apa? Doa kita itu lebih didengar sama Allah. Supaya doa kita itu lebih diijabahi sama Allah. Jadi barangkali banyak doa-doa yang kita panjatkan ya, karena kita tidak memperhatikan adab-adab dalam berdoa, sehingga terkadang doa kita kurang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berdoa ya, siapa yang belum mengamalkan itu, maka nanti setelah berdoa, ketika mau berdoa, amalkan itu dulu. Ya, amalkan itu dulu. Tidak ada zikir tertentu ketika mau berdoa. Tidak ada salawat tertentu ketika mau berdoa. Yang jelas zikir umum secara umum, ya. Kemudian salawat secara umum. Begitu pula penghabisan doa ditutup dengan salawat secara umum dan zikir secara umum. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama, adab seseorang dalam berdoa. Nah, ini ikhwani fiddin. Dan itulah yang contoh yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Pernah Nabi melihat ada orang berdoa, langsung dia berdoa. Apa kata Nabi? Istajala hadzal rajul. Kata Nabi, orang ini terburu-buru. Orang ini apa? Terburu-buru. Ketika Nabi melihat orang itu langsung doa, langsung mengangkat tangan. Tidak ada muqaddimahnya dulu. Kata Nabi apa? Orang ini terburu-buru. Ya. Kalau kau mau berdoa, kau kan meminta kepada Allah. Iya. Maka supaya doamu itu didengar sama Allah, diijabahi oleh Allah, maka kau harus mulai dengan muqaddimah dulu, pujian kepada Allah. Ya kan? Ya, mungkin bisa kita kiaskan walillahil matsalul a'la. Sama kalau misalnya kita mau meminta kepada orang, ya kan? Minta uangnya, masa langsung minta dulu uangmu. Masa langsung begitu? Ya kan? Tapi apa dulu? Ya kita ajak bicara dulu, ya kan? Akhi, seperti ini ada sesuatu. Dia bicara, ada muqaddimahnya dulu lah. Nah, yang langsung minta uang dulu ya. Nah, itu kan kayak gimana gitu, nah, langsung ditembak begitu. Nah, jadi ada muqaddimatnya dulu, ada pendahuluannya dulu. Nah, walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalannya paling tinggi. Nah, milik Allah Subhanahu wa taala permisalan yang paling tinggi. Nah, kalau makhluk saja begitu, apalagi kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang itu di dalam berdoa, dia perlu memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Ini perintah Allah untuk berdoa kepadanya, menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Terlebih Nabi pernah bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kenapa Nabi menyebutkan doa itu ibadah? Ya karena doa itu ibadah yang paling agung. Padahal kan ibadah itu kan banyak kan? Ibadah itu banyak, bukan hanya doa. Tapi kenapa Nabi mengkhususkan doa itu ibadah? Kata ulama, karena doa ini ibadah yang paling agung. Makanya dikhususkan doa itu ibadah. Nah, dan Nabi pernah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a."
Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa itu yang paling mulia sudah. Nah, dan di dalam ayat Allah perintahkan berdoalah kepadaku, langsung kepadaku. Ini menunjukkan apa? Kita itu berdoa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara. Makanya doa yang paling utama itu doa langsung kepada Allah, tidak melalui perantara. Nah, perantaranya ini di sini dilihat. Kalau perantaranya itu adalah seorang yang berilmu atau ahli ibadah, boleh, itu namanya tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, itu boleh. Ini misalnya ada orang soleh, kita berkata kepadanya, ya akhi, doakan saya supaya Allah mengampuni doa saya, supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya, boleh. Atau misalnya kadang sebagian orang nitip doa ketika misalnya dia pergi haji atau umrah, doakan saya ya nanti kalau di multazam, doakan saya ya kalau di tanah haram. Nah, itu boleh. Orangnya masih hidup, orang soleh. Nah, kita minta doakan sama dia, boleh. Namanya bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, bukan bertawasul dengan kuburan. Nah, kalau bertawasul dengan orang yang sudah mati, ini tawasul yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah kan mengatakan, berdoalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi langsung berdoa kepada Allah, tidak melalui perantara. Nah, ya kalau perantaranya orang soleh masih hidup, ya boleh. Tapi kalau perantara yang lain, nah itu tidak diperbolehkan. Allah katakan, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ini menunjukkan kalau orang berdoa itu Allah kabulkan. Hanya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa itu ada 3 bentuk. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba misalnya minta A, Allah kabulkan, dikasih A. Tetapi kadang Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, ini juga pengkabulan doa. Jangan dikira Allah tidak mengabulkan doamu. Ini misalnya kita minta A, Allah kabulkan, tapi Allah tidak kasih A, kasih B. Nah, paham ini? Jadi jangan langsung berburuk sangka sama Allah. Saya sudah berdoa, belum ada dikabulkan doaku ini. Jangan dulu. Bisa jadi Allah sudah kabulkan doamu, tetapi dalam bentuk yang lain. Bisa jadi. Karena itu bentuk pengkabulan doa juga. Nah, tetapi Allah berikan dalam bentuk yang lain. Kenapa Allah berikan bentuk yang lain? Karena itu yang lebih bermaslahat bagi hamba itu. Bukan yang dia minta itu, kan kita itu memintakan sesuai dengan apa yang kita tahu dari ilmu yang terbatas yang kita miliki kan. Yang kita kira-kira itu bermaslahat bagi kita, ya kan? Ternyata mungkin itu kurang bermaslahat. Allah kasih dalam bentuk yang lain, yang itu lebih bermaslahat. Itu dikabulkan doanya, tidak dikabulkan. Seorang misalnya minta, ya Allah, aku minta ya Allah tambahkan gajiku ya Allah misalnya. Dia minta begitu, tapi Allah tidak kabulkan, gajinya tetap aja. Tapi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Tadinya dia sakit-sakitan jadi sehat badannya. Nah, itu dikabulkan doamu sebenarnya. Tapi Allah beri bentuk yang lain. Jadi jangan langsung berkata, "Oh, Allah tidak kabulkan doaku." Belum tentu. Allah kabulkan doamu sebenarnya, tapi dalam bentuk yang lain. Yang itu lebih baik bagi kamu sebenarnya. Kesehatan kan itu nikmat yang besar sekali. Kalau kau sakit, ya, apalagi sakit berat, sakit parah, keluar biaya pengobatan mahal, ya kan, menguras hartamu nantinya. Dengan kau sehat, masya Allah. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini banyak tidak disadari oleh orang. Nah, ada bentuk pengabulan doa yang ketiga. Ini lebih hebat lagi. Apa itu? Allah tidak beri apa yang dia minta, tapi apa itu? Hah? Ya. Allah balas di akhirat, dan itu yang lebih utama, ya kan? Kalau di dunia masih ringan, tapi kalau balasan di akhirat, oh itu berlipat-lipat sudah. Itu juga pengkabulan doa. Jadi bisa jadi kau berdoa misalnya lama kau berdoa, kenapa? Allah nanti kasih di akhirat. Allah tahan, kasih di akhirat, dan itu lebih baik lagi. Nah ini yang banyak tidak ditahu oleh orang.
Jadi jangan langsung berburuk sangka sama Allah. Untuk apa saya berdoa lagi? Banyak sudah tahunan saya berdoa, tidak dikabul-kabulkan. Padahal Allah sudah kabulkan. Tapi dalam bentuk yang lain, atau Allah simpan, nanti dikasih di akhirat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Maksudnya dari berdoa kepadaku. Allah namakan doa itu ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kata ulama, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong. Berdasarkan ayat Allah katakan kan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Jadi kalau dia tidak berdoa, itu dia sombong orang itu. Kenapa bisa dikatakan sombong? Karena seakan-akan dia merasa tidak butuh sama Allah. Seakan-akan dia merasa tidak butuh sama Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sering-seringlah menadahkan tangan ke atas langit. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyombongkan diri dari tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sombong. Dia merasa tak butuh sama Allah, padahal dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita berdoa kepada Allah itu di saat kapanpun, ya, di waktu kapanpun, di waktu-waktu yang mustajabah tentunya. Waktu yang mustajabah berdoa itu kapan? Banyak ya kan? Pada saat antara azan dan qomat. Nah, itu kata Nabi doanya la turat, tidak ditolak sama Allah antara azan dan qomat. Setiap kali sholat antara azan, selesai azan ada doa di situ, nah kita berdoa. Tidak harus setelah sholat sunnah, sebelum sholat sunnah boleh, atau dia tidak sholat sunnah dia mau berdoa di situ boleh. Nah, kemudian yang kedua, di saat hujan turun. Nah, ini musim-musim hujan ini, manfaatkan untuk berdoa. Jadi jangan hanya hujan turun lagi, tapi manfaatkan doa, ada nilai ibadahnya. Iya, karena di saat hujan turun doa mustajabah. Kita di rumah kita berdoa. Nah, pada saat hujan turun, apalagi di sepertiga malam terakhir. Karena di situ Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Kemudian apalagi di hari Jumat setelah selesai sholat asar. Setelah selesai sholat asar, ulama beda pendapat tentang doa pada saat hari Jumat itu. Ada yang mengatakan di saat imam khotib duduk, ya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dia duduk kan. Nah, ada ulama yang mengatakan di situ mustajabah doa. Nah, namun yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh para ulama, setelah sholat asar di hari Jumat. Nah, itu perbanyak doa, karena kata Nabi di waktu Jumat itu ada satu waktu yang kalaulah tidaklah seseorang menepati waktu tersebut dan dia berdoa, melainkan Allah kabulkan doanya. Melainkan Allah kabulkan doanya. Kemudian apa lagi? Di saat sujud, di saat sujud. Karena kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajid, fa'aksiru fihi minad du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di saat sujud, maka perbanyak doa di saat sujud. Apalagi di saat tasyahud. Nah, selesai tasyahud, itu juga dianjurkan berdoa. Dianjurkan untuk berdoa. Selesai kita mengucap doa dari 4 perlindungan, ya kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di situ berdoa, entah dengan doa sapu jagat, doa yang yang kita ingin, doa supaya istiqomah, dan seterusnya. Apalagi banyak ya kan? Ketika safar, itu juga doa mustajabah. Ketika puasa, itu juga doa mustajabah saat orang berpuasa. Apalagi nanti pas bulan Ramadan, itu terkumpul saat kita puasa di bulan mulia lagi. Apalagi kalau dilakukan di tengah malam lagi, itu doa-doa yang sangat mustajabah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat 60.
Surat Ghafir ayat 60. Allah juga berfirman di surat Ghafir ayat 14, fada'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Doa itu harus ikhlas. Ya, namanya berdoa itu kepada Allah, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat, bukan kepada wali, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Nah, ini menunjukkan doa ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang dengannya seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul juga disifatkan mereka itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperbanyak doa. Jadi kalau nabi saja banyak berdoa, apalagi kita. Nah, nabi itu kan orang yang sangat diperhatikan, makhluk yang sangat diperhatikan oleh Allah. Nah, bersamaan dengan itu dia terus berdoa, meminta kepada Allah. Maka kita harusnya lebih banyak lagi berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam bab ini ya insyaallah taala sampai penutupan kitab Bulughul Maram ini, itu semuanya tentang zikir dan doa. Nah, jadi kita belajar zikir dan doa. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita paparkan pada pertemuan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.